Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Dan selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tatakan kelas berbentuk buah apel seperti ini. Untuk membuat project ini, saya menggunakan benang milk cotton berwarna merah hati, warna hijau, dan warna coklat. Saya menggunakan jarum rajut berukuran 4 mm, jarum tapestry, dan sebuah gunting. Untuk membuatnya, pertama kita mulai dengan magic ring seperti ini. Setelah itu, ditambah dengan 2 rantai dasar. 2 rantai ini dianggap satu double crochet atau DC. Kemudian, buat 11 DC di dalam lingkaran magic ring. Sebelas DC telah selesai, jumlah totalnya 12 termasuk 2 rantai. Sekarang saya akan menutup magic ring dengan menarik ujung benangnya. Setelah itu, saya akan membuat satu slip stitch di atas DC yang pertama. Saat kita membuat slip stitch di atas DC yang pertama, posisi jarum akan berada tepat di atas 2 rantai. Kemudian saya akan melanjutkan ke putaran kedua, dimulai dengan 2 rantai. 2 rantai ini dianggap sebagai satu double crochet yang terakhir atau satu DC yang terakhir. Untuk putaran kedua ini, satu lubang hendaklah diisi dengan 2 DC. Metode ini dinamakan metode double crochet increase. Jadi, satu lubang hendaklah diisi dengan 2 DC. Ini adalah lubang yang terakhir. Di lubang ini cukup diisi dengan 1 DC karena 2 rantai yang dibuat pada awal putaran ini dianggap sebagai 1 DC yang terakhir. Jadi, jumlah DC pada putaran kedua adalah 24. Kemudian buat slip stitch di atas DC yang pertama. Seperti sebelumnya, saat kita membuat slip stitch di atas DC yang pertama, posisi jarum tepat berada di atas 2 rantai. Sekarang saya akan membuat putaran ketiga, dimulai dengan 2 rantai. Kemudian, lubang pertama diisi dengan 1 DC, kemudian lubang kedua diisi dengan 2 DC. Balik ke 1 DC, diikuti dengan 2 DC. Metode ini dinamakan 1 DC diikuti oleh DC increase.
Sekarang lubang terakhir. Lubang ini hendaklah diisi dengan 1 DC karena 2 rantai yang dibuat di awal putaran ini dianggap DC terakhir. Jadi, jumlah DC di putaran ketiga semuanya adalah 36. Setelah itu, saya membuat slip stitch pada DC yang pertama. Setelah membuat slip stitch, saya langsung membuat bentuk apel. Pertama, saya buat 1 SC. Setelah itu, 1 HDC di lubang berikutnya. Pada 5 lubang berikutnya, setiap lubang diisi dengan 2 DC. Ini juga dipanggil cara membuat DC increase sebanyak 5 kali. Ini DC 2 DC pertama, 2 DC kedua, 2 DC ketiga, 2 DC keempat, dan 2 DC kelima. Jadi, kita membuat DC increase pada 5 lubang setelah membuat HDC. Setelah itu ditambah dengan 1 HDC pada lubang berikutnya. Setelah itu membuat SC. Kemudian pada 4 lubang berikutnya diisi dengan slip stitch. Setelah itu, buat 1 SC, kemudian 1 HDC, dua DC di dalam satu lubang atau DC increase. Setelah itu, buat 1 HDC pada satu lubang berikutnya, di lubang yang ini. Buat 1 HDC. Setelah itu, langsung membuat slip stitch pada lubang berikutnya. Kemudian, kita membalikkan pola ini. Pertama, buat 1 HDC. Setelah itu, buat 2 DC pada satu lubang berikutnya, atau satu lubang berikutnya diisi dengan 2 DC. Setelah itu, buat 1 HDC diikuti dengan 1 SC. Sudah hampir terbentuk. Setelah itu, buat slip stitch pada 4 lubang berikutnya. Setelah selesai, kemudian pada lubang berikutnya, buat 1 SC, kemudian 1 HDC, kemudian pada lubang berikutnya diisi dengan 2 DC. Kita ulangi pola yang tadi, buat 2 DC dalam satu lubang sebanyak 5 kali. Ini adalah pasangan DC yang kedua atau DC increase yang kedua. Ini yang ketiga.
Setelah itu, 2 DC di satu lubang berikutnya, ini adalah 2 DC yang keempat. Dua DC pada satu lubang berikutnya, ini adalah 2 DC yang kelima. Setelah itu pada lubang berikutnya diisi dengan 1 HDC, kemudian 1 SC, dan diakhiri dengan slip stitch pada lubang berikutnya. Sudah terbentuk buah apelnya. Kemudian saya akan putuskan benangnya. Beginilah bentuknya. Lalu ujung benang ini dapat diselipkan ke dalam project sama ada menggunakan jarum tapestry atau menggunakan jarum rajut. Untuk menyembunyikan yang ini, saya menggunakan jarum tapestry. Telah selesai. Beginilah bentuk pola buah apelnya. Sekarang saya akan membuat tampuk apelnya menggunakan benang yang berwarna coklat. Pertama, saya akan membuat slip stitch pada buah apel untuk mencantumkan benang coklat dengan pola apel. Setelah itu, buatlah 6 rantai. Kemudian, buat 1 SC pada setiap lubang rantai. Tampuk kecil ini terbuat dari SC. Terakhir sekali, buat slip stitch di tempat slip stitch sebelumnya, lalu putuskan benangnya. Ikatlah 2 sisa benang ini supaya tidak lepas. Setelah itu, baru dipotong.
Sudah jadi dan beginilah bentuknya. Sekarang saya akan membuat daunnya. Daun ini menggunakan benang milk cotton yang berwarna hijau. Caranya seperti tadi. Pertama, kita membuat slip stitch. Slip stitch ini dibuat pada lubang yang sama atau tempat kita membuat slip stitch untuk tampuk kecil buah apel ini. Lalu diikuti dengan 8 rantai. Buat satu tambahan rantai. Akhirnya jumlahnya menjadi 9. Setelah itu, buatlah 1 SC pada lubang kedua setelah jarum. Kemudian 1 HDC. Seterusnya 1 DC. Setelah itu treble crochet atau TR. Buat DC, setelah membuat TR kita kembali kepada DC. Setelah itu kembali membuat HDC. Setelah itu membuat SC. Oke, sekarang SC. Setelah itu membuat slip stitch pada lubang slip stitch benang berwarna hijau. Selesai. Lalu saya akan memotong benangnya. Jangan lupa untuk mengikat kedua ujung benang ini sebelum menyembunyikannya ke dalam project. Untuk menyembunyikan dua ujung benang ini, saya menggunakan jarum rajut yang lebih kecil. Jarum yang saya gunakan ini berukuran 2 mm. Sekarang potong kedua ujung benang ini. Beginilah bentuk tatakan gelas yang bermotif buah apel. Sungguh cantik. Pola ini dapat digunakan untuk latihan membuat DC. Baiklah semuanya, sampai di sini saja video kali ini. Kita bertemu lagi pada video yang berikutnya. Semoga bermanfaat dan selamat merajut.